Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Setiawan dari kelas A119 dengan NIM 13519100017 akan menyelesaikan tugas dari Pak Prasetyo. Kita akan mempelajari materi bakteri pada mikrobiologi dasar. Apa itu pengertian bakteriologi? Bakteriologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan dari struktur anatomis sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, respon bakteri terhadap lingkungan hidupnya, dan klasifikasi bakteri. Bakteriologi juga dapat dikatakan sebagai biologi bakteri karena mempelajari bagaimana kehidupan bakteri. Bakteri juga dapat bermanfaat di bidang ilmu pangan dan gizi sebagai media fermentasi, dalam bidang pertanian sebagai pupuk, dan dalam penelitian sebagai objek penelitian atau subjek penelitian itu sendiri. Struktur dasar sel bakteri terbagi menjadi 1. Membran sel, 2. Sitoplasma, nukleoid atau DNA, flagella, ribosom, mesosom, endospora. Membran sel tersusun atas lemak dan protein, bersifat semi-permeable, berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Sitoplasma, tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Nukleoid atau DNA, berfungsi untuk mengontrol sintesis protein dan pembawaan sifat. Flagella, atau yang biasa disebut dengan cambuk besar dalam bakteri, berfungsi untuk bergerak. Flagel melekat pada membran luar di dinding sel. Ribosom tersusun atas protein dan RNA sebagai tempat sintesis protein. Mesosom terbentuk dari membran yang tidak membentuk lipatan. Organel ini berfungsi sebagai tempat pemisahan dua molekul DNA dan berperan juga dalam pembentukan sel dinding baru antara kedua sel anak tersebut. Endospora terbentuk dari lingkungan yang tidak menguntungkan seperti kekurangan nutrisi dan air, suhu ekstrim, dan racun. Contohnya pada bakteri Clostridium dan Bacillus. Anda bisa lihat pada slide yang kanan gambar dari Clostridium tetani dan juga Bacillus. Bakteri prokariot dan eukariot. Anda bisa melihat bagaimana perbedaan dari bentuk dari set kedua bakteri tersebut. Yang satu bulat dan yang satunya seperti batang. Sebagai pembeda, kita akan lihat dari struktur dari organel eukariot. Berbagai tipe selalu ada, sedangkan untuk prokariot tidak pernah ada. Untuk nukleus, membran nukleus dan gelendong aparat ada pada eukariot, sedangkan untuk prokariot DNA berhubungan dengan sitoplasma. Untuk ke bawah kalian bisa baca sendiri. Ukuran bakteri. Bakteri
ukuran bakteri adalah mikroskopis yang hanya dapat dilihat dengan alat mikroskop. Dalam mikroskop, satuannya adalah mikrometer atau sama dengan 1/1.000.000 meter. Bakteri rata-rata berdiameter 1,25 mikrometer. Yang terkecil adalah Dialester pneumosintes dengan panjang tubuh 0,15 sampai 0,30 meter mikrometer. Bentuk bakteri. Ada 3 macam bentuk bakteri sebagai berikut. A. Bentuk batang atau basil. B. Bentuk bulat atau kokus. C. Bentuk spiral. Bentuk-bentuk bakteri basil atau yang lebih dikenal dengan batang berasal dari kata bacillus yang berarti batang. Terbagi menjadi 3. Monobasil yaitu terdiri satu batang tunggal, seperti bakteri Salmonella typhus atau bakteri pada penyakit tipes, Escherichia coli dan Lactobacillus. Dipobasil yaitu terdiri dari 2 batang bergandengan. 3. Streptobasil yaitu batang bergandengan memanjang berbentuk rantai. Anda bisa lihat pada gambar bagian kanan dari PPT ini. Bentuk-bentuk bakteri kokus atau bulat. Monokokus yaitu bakteri berbentuk bola tunggal seperti Monococcus gonorrhoeae atau bakteri kencing nanah. Diplococcus yaitu bakteri berbentuk bola bergandengan 2 seperti Diplococcus pneumonia atau pada penyakit pneumonia. Bentuk-bentuk bakteri Spiralia atau spiral. Spiral yaitu bakteri yang bentuknya spiral seperti Spirillum. Vibrio yaitu bakteri yang berbentuk koma atau spiral tak sempurna seperti Vibrio cholera atau bakteri penyebab penyakit kolera. Spiroseta yaitu bakteri berbentuk spiral yang dapat bergerak seperti Spiroseta pallida, yakni penyakit sifilis. Perkembangan bakteri. Perkembangan bakteri terbagi menjadi 2, yaitu rekombinasi genetik dan pembelahan diri secara biner atau langsung. Rekombinasi genetik adalah pemindahan secara langsung bahan genetik DNA di antara 2 sel bakteri. Proses pertukaran elemen genetik yang dapat terjadi antara untaian yang berlainan atau antara bagian-bagian gen dalam satu untaian DNA atau yang disebut dengan intrastrand. Pembelahan diri secara biner atau langsung. Pembelahan sel bakteri menjadi 2 sel anakan yang mempunyai sifat sel yang sama dengan sel induknya. Rekombinasi genetik terbagi menjadi 3, yakni A. Transformasi, B. Transduksi, C. Konjugasi. Merupakan perpindahan materi DNA sel bakteri ke sel bakteri lain. B. Transduksi adalah pemindahan materi DNA bakteri ke bakteri lain dengan perantar virus. C. Konjugasi adalah bergabungnya 2 bakteri dengan membentuk jembatan pemindahan materi DNA. Pergerakan bakteri. Pergerakan bakteri dilakukan dengan menggunakan flagel. Flagel merupakan bulu-bulu cambuk yang dimiliki beberapa bakteri, dan letaknya pun berbeda-beda tergantung spesiesnya.
Berdasarkan letak dan jumlah flagel yang dimiliki, terbagi menjadi 4. A. Monotrik merupakan bakteri yang memiliki flagel pada satu ujungnya. B. Lopotrik merupakan bakteri yang memiliki lebih dari satu flagel pada satu ujungnya. C. Amfitrik merupakan bakteri yang memiliki flagel pada dua ujungnya. D. Peritrik merupakan bakteri yang memiliki flagel pada keempat sisi ujungnya. Mekanisme bakteri menimbulkan penyakit. A. Invasi, yaitu kemampuan dari bakteri untuk menyerang. B. Toksigenitas, yaitu kemampuan dari bakteri dalam membentuk toksin. Terbagi menjadi 2, yakni eksotoksin adalah dihasilkan dari bakteri yang masih hidup dan dikeluarkan dari tubuh bakteri ke sel kelilingnya. B. Endotoksin merupakan bagian utama dinding sel bakteri gram negatif, dihasilkan dari bakteri yang telah mengalami lisis atau setelah bakteri hancur. Macam-macam bakteri berdasarkan dari sumber oksigen yang diperlukan dalam proses respirasinya. A. Bakteri aerob, yaitu bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Misal, Nitrosococcus, Nitrosomonas, Nitrobacter. Yang Anda lihat di PPT ini adalah contoh dari Nitrosococcus. B. Bakteri anaerob, yaitu bakteri yang tidak memerlukan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Misal, Streptococcus lactis yang bisa Anda lihat pada PPT ini. Berdasarkan kebutuhan oksigen. A. Bakteri aerob obligat, yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dengan oksigen saja. Misal, Nitrobacter dan Hydrogenomonas. Contoh dari bakteri ini adalah Nitrobacter. B. Bakteri anaerob obligat, yaitu bakteri yang hanya dapat hidup tanpa oksigen. Misal, Clostridium tetani, yaitu bakteri yang menyebabkan tetanus. Bakteri anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang mampu hidup dengan atau tanpa oksigen. Misal, Escherichia coli, Salmonella typhus, atau bakteri yang menyebabkan tipes dan Shigella. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, terbagi menjadi 2, yakni bakteri heterotrof, yaitu bakteri yang memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungannya. B. Bakteri autotrof, yaitu bakteri yang dapat menyusun makanannya sendiri dari zat anorganik yang ada. Bakteri heterotrof terbagi menjadi 2, yang bersifat saprofit, yaitu bakteri yang mendapatkan zat organik dari sampah, kotoran, bangkai, dan juga sisa makanan. Bakteri dapat menguraikan zat organik dalam makanan menjadi zat anorganik, yaitu CO2, H2O, energi, dan mineral. Bakteri ini sebagai pengurai dan penyedia nutrisi bagi tumbuhan. Jika tidak ada bakteri ini, maka zat organik di dalam tanah tidak akan terurai dan masih tetap menjadi zat organik. Dalam usus manusia pun juga menguraikan serat-serat makanan. B. Yang bersifat parasit, yaitu bakteri yang mendapatkan makanan dari inang yang ditumpangi dan menyebabkan patogen. Escherichia coli adalah contoh dari yang bersifat saprofit, dan Salmonella typhosa yang contoh dari yang bersifat parasit.
Bakteri autotrof terbagi menjadi dua, yakni bakteri fotoautotrof, yaitu bakteri yang memanfaatkan cahaya sebagai energi yang mengubah zat anorganik menjadi zat organik melalui fotosintesis. Misal bakteri hijau dan bakteri ungu. B. Bakteri kemoautotrof, yaitu bakteri yang menggunakan energi kimia yang diperolehnya pada saat terjadinya perombakan zat kimia dari molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan melepaskan hidrogen. Misal Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrobacter, Rhizobium, atau yang dapat dilihat dalam bentuk bintil-bintil akar tanaman kacang-kacangan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.